Jawaban dari Mbak Wiwi saya tanyakan kepada Bang Viva Yoga bahkan juga Gus Coy. Saya ke Bang Viva Yoga terlebih dahulu. Kalau mau meraih suara di luar Pulau Jawa, nggak sekedar sowan Bang Viva Yoga. Iya, betul. Jadi pasangan koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran itu menginginkan bahwa pemilu presiden ini luber, jurdil, berkualitas, berintegritas, dan mencerdaskan. Mencerdaskan artinya visi misi yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai misi-misi pasangan Prabowo Gibran ini harus disosialisasikan sampai ke tingkat akar rumput. Karena kami menginginkan pemilu ini adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat. Kita ingin memberikan opini-opini untuk masa depan Indonesia yang harus lebih baik, harus lebih modern, harus lebih kuat, dan harus lebih berjaya. Itu memberikan spirit kepada masyarakat agar mereka juga memiliki spirit yang sama dengan kami bahwa masa depan Indonesia itu adalah mari bersama-sama kita perjuangkan bersama-sama dengan lebih baik lagi. Tapi di samping itu, kita juga ingin melakukan komunikasi melalui beberapa strategi sesuai dengan local wisdom dari masing-masing daerah pemilihan atau provinsi. Dengan basis sosial dan basis konstituen masing-masing partai politik yang ada di koalisi Indonesia Maju, kita menginginkan proses sosialisasi internal itu bisa menjadi mesin penggerak untuk mendulang suara di pemilu presiden. Tentunya proses komunikasi yang intensif, dialogis, dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, itu yang akan menjadi bagian penting dalam tujuan kita melakukan interaksi, komunikasi, dan kampanye nantinya tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari, itu menjadi bagian yang penting di dalam proses edukasi politik dan memberikan kesadaran politik rakyat bahwa yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali pasti akan ada karena menjadi agenda nasional. Oleh karena itu, proses di dalam kesadaran mereka dalam berpartisipasi untuk mengikuti pemilu itu harus kita tingkatkan. Karena tingkat partisipasi itu menjadi legitimasi politik yang penting di dalam asas keterpilihan siapapun calon presiden yang nanti akan terpilih. Oleh karena itu, dengan prinsip demokrasi, one person, one vote, one value, itu adalah yang akan kita terapkan menjadi strategi kampanye yang efektif, yang manusiawi, yang humanis, yang modern, dan penuh dengan nilai kegembiraan dan memberikan sebuah persepsi bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat. Mari sama-sama kita segarkan. Proses kompetisi itu bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jalani, tetapi tidak boleh zero sum game. Kalau kemudian untuk aspek-aspek proses sosialisasi di dalam visi misi presiden itu sudah ada dan sangat lengkap, meliputi aspek Hipolexis Hankamnas, ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, termasuk juga digitalisasi AI, ketahanan dan kedaulatan pangan, energi dan air, serta ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, seluruhnya sudah ada di visi misi presiden. Oleh karena itu, kita menginginkan bahwa proses keterpilihan dari seorang presiden itu adalah didasarkan kepada proses keterpilihan berdasarkan akal sehat, masyarakat memilih karena visi misinya, karena karakternya yang dibutuhkan oleh bangsa ini, dan mampu untuk membawa bangsa ini maju ke depan dengan lebih kuat, dengan lebih semangat, lebih bermartabat untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Kalau Gus Coy ini seperti apa? Jangan hanya sowan-sowan, seremoni-seremoni berkumpul. Ya, jadi ya sekarang saya ke Gus Coy, Bang Viva Yoga, Bang Viva Yoga ditahan dulu, Gus Coy, boleh silakan Gus Coy. Oh, iya. Iya, jadi silaturahim, anjang sana, ketemu atau sowan-sowan itu saya kira bagian dari tradisi yang bagus yang harus terus-menerus dilakukan. Baik pada saat ada kepentingan
politik maupun saat-saat di luar itu, supaya saling mengenal rakyat dengan pemimpinnya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dengan pemimpinnya, dengan calon pemimpinnya itu lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi, baik yang didukung maupun yang tidak didukung. Karena soal dukung mendukung ini kan sifatnya sementara dalam konteks rotasi satu periode 5 tahunan ini. Tetapi sebagai saudara sebangsa dan setanah air, semua kan harus saling mengenal, karena disitulah kekuatan bangsa kita. Itu satu. Jadi nggak ada masalah lah itu. Dan memang ada yang harus lebih substantif sebagai calon presiden atau pemimpin, itu memahami tentang tujuan nasional kita. Jadi sebetulnya founding fathers kita itu sudah meletakkan apa sih tujuan kemerdekaan kita dalam Undang-Undang Dasar. Gus Coy. Ya, ini komunikasinya sedikit terganggu ya. Ya, silakan lanjutkan Gus Coy. Maka, halo ya. Ya, lanjutkan, boleh lanjutkan. Hal sebagai tujuan pokok sebagai pemerintah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Artinya apa? Melindungi bangsanya dan melindungi rakyatnya. Dari aspek apa? Dari seluruh aspek kehidupan. Tadi Mas Yoga menyebut epolik sosbud hankam rata. Nah, untuk mencapai ke situ mungkin strategi yang agak berbeda. Prioritas-prioritas yang agak berbeda antara pemerintah satu dengan yang lain, ya. Tapi ada unsur yang harus sama. Tujuan nasionalnya, kemudian keadilan. Jadi setiap jiwa para penduduk, para warga negara merasa pemimpinnya telah membuat kebijakan dari berbagai sektor itu adil. Ekonominya adil, sosialnya adil, ya. Konteks suku, konteks kewilayahan itu adil. Nah, selama perjalanan kita berbangsa bernegara, unsur ini, adil ini yang sangat minim, termasuk pemerintahan yang hari ini, saya kira. Jadi ada diskriminasi sosial, ada diskriminasi politik, mungkin ada yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, diskriminasi hukum, diskriminasi ekonomi, diskriminasi wilayah, kewilayahan. Mungkin itu juga terjadi, ya. Diskriminasi pembagian keuangan negara. Ini saya kira itu yang harus menjadi substantif di setiap pengambilan keputusan. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah harus mendesain satu undang-undang, satu kebijakan yang memungkinkan rakyatnya itu untuk memperoleh kesejahteraan secara fisik, secara lahir maupun secara batin. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti pendidikan harus merata, pendidikan semuanya terjangkau, tidak diskriminatif, tidak mahal, tapi semua terjangkau. Kemudian kita ikut terlibat perdamaian dunia, berperan pada dunia internasional. Nah, saya kira tujuan ini kita sudah sepakat karena itu memang warisan dari founding fathers kita. Sekarang ke depan ini bagaimana setiap pemimpin termasuk koalisi perubahan, calon koalisi perubahan membuat strategi yang efektif, yang jitu, ya, kemudian di dalamnya seluruh mengandung keadilan sosial, keadilan bagi seluruh rakyat, tidak ada diskriminasi itu. Yang berikutnya yang mungkin tidak ada dalam undang-undang di situ atau konstitusi di situ adalah pemimpin yang menjadi contoh, tidak AKN, tidak mementingkan keluarganya, tidak mementingkan sanak familinya. Ini contoh, jadi uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi pemimpin itu bukan hanya berbuat adil, kemudian taat kepada aturan-aturan konstitusi, tapi juga sekaligus menjadi contoh
membuat contoh kewarasan dalam berpikir di dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu juga menjadi penting bagi seorang pemimpin. Mbak Wiwi, saya kira demikian. Iya, Mbak Makasih. Wiwi, kalaulah memberikan janji ini kan pasti ngomongnya itu berapi-api, diplomatis, indah-indah. Tapi kalau dari analisis Mbak Wiwi, di luar Pulau Jawa ada tidak sih pragmatisme, apatisme? Karena sekarang itu banyak kita beberapa bulan terakhir itu sepertinya hanya berebut di luar Pulau Jawa. Dari pemilih di luar Pulau Jawa ada tidak sih pragmatisme? Kita dikucilkan, kita nggak penting ini bagaimana? Ini perlu diteliti ya menurut saya. Apakah ada perasaan yang mereka itu merasa ditinggalkan gitu ya. Jadi pemilu ini kan jelas kata kuncinya itu rakyat kan gitu. Dan oleh untuk rakyat kan gitu. Maka memang rakyat. Lah rakyat yang mana? Rakyat Indonesia. Dari mana? Dari Sabang sampai Merauke kan itu. Lah kalaupun sekarang seolah-olah bahwa Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur diutamakan dan sebagainya, tolong kita teliti. Benar nggak rakyat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu merasa dinomorsatukan? Kan bukan. Mereka itu objek untuk dukungan. Jadi mereka itu meminta dukungan. Sekarang kita tanya, apakah vote buying akan reda di pemilu nanti 2024? Jawabannya sudah jelas tidak, gitu kan? Artinya apa? Maka para voters, pemilih tadi itu akan digerakkan melalui dimobilisasi dengan vote buying. Gitu. Maka senang amplop itu ya. Gitu. Jangan amplop, isinya, duitnya itu. Vote buying itu bukan amplop buying gitu ya. Isi di amplop ya. Nah, itu yang mestinya menjadi panduan kita kalau memang tekadnya untuk mencerdaskan rakyat. Mencerdaskan rakyat harus mampu kita itu nanti pemilu memutus mata rantai politik uang, politik transaksional seperti itu. Terus memberikan uang receh kepada masyarakat dengan katakan gitu keinginan untuk didukung baik di pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan nanti pilkadanya. Jadi tidak satu pemilu saja, ini ada 3 pemilu ini. Jadi masyarakat dalam 1 tahun itu akan diberikan banyak uang nanti, kan bayangannya seperti itu. Lah, kalau itu yang terjadi maka pemilu kita akan distortif. Karena siapa yang punya uang banyak itu pastinya gitu ada semacam obsesi atau asumsi akan menang kan gitu. Nah kalau uang banyak apakah dari 3 paslon ini uangnya banyak semua kan gitu. Kalau yang enggak banyak pasti kalah kan gitu. Nah ini yang harus dipastikan bahwa pemilu kita yang akan datang adalah pemilu yang meskipun ada vote buying tapi tidak marak, tidak luar biasa, cetowelo-welo. Jadi uang dihambur-hamburkan baik kepada elit yang ada di ketokohan di daerah gitu ya atau di satu kampung gitu, di desa, di kecamatan dan sebagainya. Nah itu menurut saya itu menistakan. Oke, jadi terakhir 1 menit saja ini bagaimana meyakinkan. Saya sepenuhnya setuju yang disampaikan oleh Prof. Wiwi ya, bahwa kita tidak boleh sekedar melakukan simbolisme politik, tetapi harus berorientasi pada substantif politik. Ya, tidak sekedar salam-salaman, gestur, cipika-cipiki dan seterusnya. Tetapi saya juga harus menggarisbawahi bahwa kalau calon presiden dan wakil presiden turun ketemu masyarakat ke bawah, ini adalah bagian dari belanja persoalan. Betul. Untuk mengetahui persis apa yang menjadi persoalan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena dari sana kemudian bisa dirumuskan apa gagasan solutif yang bisa ditawarkan kepada masyarakat ini. Yang kedua, kita tentu harus berorientasi kepada politik nilai, kepada politik values, bukan pada politik fulus, ya, atau sekedar kepada politik angka. Nah, ini harus menjadi kesadaran kita bersama, sehingga kemudian derajat dan bobot serta mutu dari Pilpres ini betul-betul bisa kita junjung tinggi. Kira-kira demikian. Ya, sekarang mungkin saya memberikan kesempatan yang sama kepada Bang Viva Yoga. Ini bagaimana terakhir apa yang akan dilakukan untuk meyakinkan untuk di luar Pulau Jawa memilih jagoan Anda, Bang Viva Yoga? Ya, kita tetap melakukan sosialisasi, komunikasi dengan cara-cara yang efektif, efisien, yang humanis, yang elegan, yang modern melalui media sosial, melalui lembaga penyiaran dan juga hadir, bertemu, bertatap muka, bersalam-salaman,
ngopi-ngopi bareng, dan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam proses untuk melakukan sosialisasi terhadap visi misi dan program dari kandidat. Karena untuk budaya Indonesia, bertemu dengan seseorang itu adalah kehormatan, dan ini juga sangat efektif untuk menggerakkan seluruh koalisi Indonesia Maju. Partai-partai politik juga secara intensif telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu di internalnya, dan nanti pada saat kampanye secara resmi kita akan menggerakkan seluruh komponen koalisi partai-partai politik, baik itu partai politik parlemen maupun non-parlemen, untuk secara kolektif, kolegial, bersama-sama di lapangan membuat sebuah program yang kira-kira nanti bisa memberikan pencerahan dan memberikan sebuah kehangatan di dalam suasana kompetisi. Tidak boleh zero sum game, tidak boleh menegasi, dengan bahasa-bahasa yang positif, dan nantinya juga masyarakat akan tahu bagaimana ketika ada kampanye negatif, kampanye hitam di media sosial, itu ternyata apa yang ada di lapangan itu berbeda. Biarlah nanti masyarakat yang menilai, karena bagian dari proses pencerahan itu adalah memberikan sebuah informasi yang lengkap, yang jelas, yang benar di masyarakat, dengan cara-cara yang humanis, yang beradab dan bermartabat. Oke, sekarang Gus Coy, seperti apa Gus Coy? Ya, jadi kita berjuang maksimal. Yang kedua, kita berdoa diberi yang terbaik, karena kekuasaan itu milik Allah. Diserahkan kepada siapa itu terserah Allah. Kita boleh punya strategi, boleh punya keinginan, kehendak, ambisi, tetapi ambisi Allah, keinginan Allah, strategi Allah, takdir Allah itu yang terbaik. Maka kemudian terakhir, faiza azamta fatawakal Allah. Maka semuanya kemudian kita serahkan kepada Allah. Baik. Beri yang terbaik untuk Indonesia, supaya bumi yang bernama Indonesia ini di masa yang akan datang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang hebat, yang Masya Allah. Saya kira demikian. Terima kasih Gus Coy, Masya Allah, amin, amin, robbal alamin ya. Terima kasih juga Bang Viva Yoga, Pak Lanslema, terima kasih, Mbak Uwi, terima kasih. Baru pemanasan ini sudah luar biasa yang dijanjikan, tapi jangan asal janji, harus diwujudkan ya. Nanti kita lihat bagaimana akan bergulir. Sesaat lagi sejumlah informasi akan saya hadirkan, khususnya mengenai Wali Kota Medan, Bobi Nasution, akhirnya mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Usai jeda berikut.